Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Despi Nova dari kelas manajemen 2020 kelas C15. Di sini saya akan memenuhi tugas dari praktikum statistik, yaitu tentang one way ANOVA dan two way ANOVA. Baik, langsung saja. Saya di sini akan menjelaskan tentang one way ANOVA. Jadi pertama kita buka dulu file yang sudah kita simpan di dokumen, yaitu file Excel. Kita ubah dulu jenis filenya jadi Excel, lalu kita buka file trap mode dan tunggu data terinput di SPSS, lalu klik OK dan tunggu file terbuka. Baik, setelah ini kita akan melihat variable view dan data view. Di data view ini kita melihat ada lure, location, dan mode, yang dimana arti dari lure sendiri adalah umpan, location adalah lokasi jebakan, terus untuk mode ini adalah jumlah serangga. Dan untuk lure ini ada beberapa kategori ya. Yang pertama itu ada scan, sugar, dan chemical. Sedangkan location itu ada top, middle, lower, dan ground. Lalu selanjutnya kita buka variable view. Nah, di sini kita ubah dulu ada tipe, desimal, label, dan values yang nanti akan kita ubah. Terus untuk tipenya, untuk label kita ubah lure itu yang berarti umpan, dan lokasi itu yaitu lokasi jebakan, dan mode sendiri adalah jumlah ngengat. Lalu kita ubah di values-nya juga, kita input values yang pertama itu dari location adalah top, lalu kita add, dan kedua yaitu middle yang berarti tengah, yang ketiga yaitu lower, bawah, yang keempat itu ground, tanah. Lalu kita add dulu dan kita klik OK. Terus juga kita ubah lokasinya menjadi numerik. Kita klik OK. Jadi ketika diubah menjadi numerik, nanti di data view-nya untuk location ini bisa hilang gitu. Dan kita akan klik manual lagi, itu klik angka 1 dan di copy sampai ke angka 15. Nanti akan muncul sendiri kata top yang berarti atas, kategori atas. Dan begitupun selanjutnya dari 15 kita klik angka value yang kedua, yaitu tadi middle yang berarti kategori tengah, sampai, dan ketiga kita klik angka 3 yaitu dari 31 sampai ke 45 yang berarti kategori lower, dan 46 itu kita klik 4 yaitu ground yang berarti bawah tanah. Dan selanjutnya kita buka analisis, klik compare means dan klik one way ANOVA. Lalu untuk dependent list-nya kita masukkan jumlah ngengat, dan untuk faktornya kita masukkan lokasi jebakan. Kita buka dan klik LSD dan Tuki. Lalu untuk nilai signya itu udah betul 0,05. Continue, dan kita buka option deskriptif dan homogenitas. Continue, lalu klik OK.
Dan di sini akan muncul outputnya. Itu ada beberapa table deskriptif, test of homogeneity, ANOVA, dan post hoc test. Dan baik, selanjutnya untuk lebih jelasnya, di sini saya akan menjelaskan melalui PowerPoint mengenai output one way ANOVA. Baik, saya akan menjelaskan output dari one way ANOVA. Di sini muncul beberapa table. Yang pertama itu ada table deskriptif. Table deskriptif ini menjelaskan tentang nilai rata-rata dari beberapa kategori jumlah ngengat yang diperoleh. Mungkin di sini nilai rata-ratanya adalah masing-masing ada 15. Dan untuk kolom yang min yaitu menunjukkan nilai rata-rata yang berbentuk bilangan yang dibulatkan atau bilangan desimal. Yang pertama itu top dengan nilai 23,33. Yang kedua yaitu middle, nilai rata-ratanya 31,00. Yang ketiga adalah lower, nilai rata-ratanya 33,33. Yang keempat yaitu ground, yang berarti tanah, nilai rata-ratanya 19,07. Dan selanjutnya itu ada standar deviasi, standar error, dan lain-lain. Dan di tabel selanjutnya yaitu ada test of homogeneity of variance. Jadi di sini untuk mengetahui data homogen atau data tidak homogen. Dikatakan homogen adalah ketika H0-nya sama dengan diterima data homogen. Jadi nilai sig-nya lebih besar dari nilai A. Dan dikatakan data tidak homogen adalah ketika nilai sig-nya itu lebih kecil dari nilai alfa. Untuk uji hipotesis data homogen itu H0 sama dengan data homogen, H1 sama dengan data tidak homogen. Nah, jika dilihat dari tabel ini, kesimpulannya yaitu nilai sig yang diperoleh adalah 0,017, yang berarti nilai sig-nya ini lebih kecil dari alfa 0,05. Berarti ditarik kesimpulan bahwa H1 diterima data tidak homogen. Selanjutnya yaitu tabel ANOVA. Tabel ANOVA ini menjelaskan tentang F hitung dan F table. Untuk uji hipotesisnya yaitu H0 sama dengan tidak ada perbedaan nilai rata-rata, H1 sama dengan setidaknya ada satu perbedaan nilai rata-rata. Dan dikatakan H0 diterima saat nilai sig-nya lebih besar dari nilai alfa, dan dikatakan H1 diterima ketika nilai sig-nya lebih kecil dari nilai alfa. Dan jika dilihat dari tabel ANOVA ini bahwa nilai sig-nya adalah 0,000, yang berarti lebih kecil dari nilai alfa, yaitu 0,05. Ditarik kesimpulan bahwa nilai sig lebih kecil dari nilai alfa berarti H1 diterima. Jadi kesimpulannya setidaknya ada satu lokasi jebakan yang memberikan jumlah ngengat yang berbeda. Dan selanjutnya yaitu ada tabel post hoc test. Dan tabel ini menjelaskan tentang beberapa kategori, yaitu hipotesis post hoc test ini adalah H0 tidak ada perbedaan atau tidak signifikan berbeda. Ketika H1 diterima berarti signifikan berbeda. Nah, dikatakan H0 diterima yaitu ketika nilai sig-nya itu lebih besar dari nilai alfa. Dan dikatakan H1 diterima yaitu ketika nilai sig-nya lebih kecil dari alfa. Contohnya yaitu penjelasan di sini mengambil dari dua kategori, yaitu top dan middle. Ini di baris pertama, nilai sig-nya yaitu 0,039, berarti lebih kecil dari alfa. Jadi kesimpulannya signifikan berbeda. Dan selanjutnya yaitu ada top dengan lower, nilai sig-nya yaitu 0,004, yang lebih kecil dari alfa. Kesimpulannya berarti signifikan berbeda. Dan yang ketiga, baris ketiga yaitu ada top dengan ground. Nilai sig-nya adalah 0,426, yang berarti lebih besar dari alfa. Jadi ditarik kesimpulan bahwa tidak signifikan berbeda.
H0 diterima. Dan selanjutnya yaitu ada baris middle dengan top, nilai signya adalah 0,039, lebih kecil dari alpha ya berarti. Jadi kesimpulannya signifikansi berbeda berarti H1 diterima. Dan selanjutnya itu middle dan lower, nilai signya 0,836 lebih besar dari alpha yang berarti 0,05. Jadi ditarik kesimpulan tidak signifikan berbeda, jadi H0 diterima. Dan selanjutnya itu ada middle dan ground, nilai signya 0,000 lebih kecil dari alpha. Kesimpulannya yaitu signifikan berbeda, berarti H0 diterima, dan seterusnya. Itu kesimpulan dari yaitu ini sama seperti yang tadi, sama menggunakan data yang tadi. Kita masukkan value-nya di sini tadi. Satu yaitu sense yang sudah kita hafalkan. Dua, kedua itu ada sugar. Tiga, yang ketiga yaitu ada chemical. Kita add dan kita klik OK. Di sini labelnya udah. Nah, typenya sama kayak yang tadi karena ini ujian NOVA menggunakan numerik. Kita ganti ke numerik, kemudian klik OK. Nah, kemudian pada data view, dan kita pindah ke sini saya sudah menginput ulang datanya. Lalu selanjutnya kita pindah ke variable view. Sebelum di-analyze, kita cek terlebih dahulu apakah tipe numeriknya sudah diubah ke numerik. Lalu kita klik analyze general linear model dan pakai univariate karena kita akan pakai itu ya NOPA. Dan di sini kita simpan faktor dan dependennya. Jumlah nol kita masukkan ke dependen, faktornya umpan dan lokasi jebakan. Lalu klik option, kita masukkan lure, location, dan lure location. Kita klik descriptive dan homogeneity. Nilai signya 0,05, continue, lalu kita klik OK. Dan selanjutnya muncul output tuai ANOVA, dan di sini ada beberapa tabel yang muncul yang akan saya jelaskan di PowerPoint. Selanjutnya saya akan menjelaskan output dari tuai ANOVA, yaitu dari tabel yang pertama ada univariate analysis of variance, yaitu ada tabel between subject factor. Di sini menjelaskan beberapa sampel dari faktor, 2 faktor. Di sini ada yang kategori umpan, yaitu ada scan, sugar, dan chemical. Dan dari N ini menunjukkan jumlah atau nilai rata-rata yang diperoleh masing-masing dari faktor umpan, yaitu ada 20, sedangkan dari lokasi jebakan ini nilai rata-ratanya yaitu ada 15 masing-masing dari top, middle, lower, dan ground. Selanjutnya tabel kedua yaitu ada tabel deskriptif statistik yang menjelaskan nilai rata-rata dari masing-masing faktor dan lokasi jebakan dan umpan. Itu ada nilai min yang didesimalkan dan ada jumlahnya yang dibulatkan. Juga di sini ada standar deviasinya. Contoh yaitu antara scan dengan umpan, nilai minnya adalah 21,40, dan scan dengan middle yaitu 27,80, scan dan lower yaitu 32,80, dan ground yaitu 17,00. Jadi totalnya yaitu 24,75.
dan seterusnya. Selanjutnya yaitu ada table 11 test of equality of error variance. Jadi untuk uji hipotesis tabel ini adalah dikatakan H0 diterima adalah ketika data homogen dan H1 atau H alternatif diterima itu berarti data tidak homogen. Dan dari tabel ini menunjukkan nilai signya 0,145. Jadi kesimpulan nilai sig dari jumlah ngengat adalah 0,145 yang berarti lebih besar dari nilai alfa, maka dikatakan H0 diterima dan H1 ditolak. Jadi kesimpulannya data homogen. Dan selanjutnya ada table test of between subject effect. Jadi dari tabel terakhir ini menjelaskan yaitu interaksi antara lure dan location. Jadi di kolom yang ketiga yang menjelaskan bahwa lure nilai signya adalah 0,416 yang berarti lebih besar dari 0,05 yaitu nilai alfa. Jadi ditarik kesimpulan bahwa H0 diterima yang berarti tidak ada perbedaan jumlah ngengat yang ditangkap berdasarkan jenis umpan. Dan untuk yang kolom keempat location yaitu nilai signya menunjukkan 0,00 yang berarti lebih kecil dari nilai alfa 0,05. Berarti ditarik kesimpulan bahwa H0 ditolak, H alternatif diterima. Jadi setidaknya ada satu lokasi jebakan yang memberikan perbedaan jumlah ngengat yang tertangkap. Dan interaksi antara lure dan location yaitu nilai signya 0,932 yang berarti lebih kecil, lebih besar dari nilai alfa, yaitu mohon maaf untuk lure dan location salah penulisan. Jadi ditarik kesimpulan bahwa nilai signya 0,932 itu seharusnya lebih besar dari nilai alfa. Jadi H0-nya diterima dan ditarik kesimpulan bahwa tidak ada interaksi antara jenis umpan dan lokasi jebakan. Cukup sekian penjelasan mengenai one way ANOVA dan two way ANOVA. Jadi kesimpulannya adalah one way ANOVA yaitu digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata satu sampel bila pada setiap sampel hanya terdiri atas satu kategori. Sedangkan two way ANOVA digunakan untuk menguji hipotesis rata-rata K sampel bila peneliti melakukan kategorisasi terhadap sampel. Itu saja penjelasan mengenai one way ANOVA dan two way ANOVA dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.